Hah, harus aku akui, ini film layak masuk penghargaan, men. Serius ya, serius ini film layak masuk penghargaan sebagai film terbaik di tahun 2025 ini. Karena apa? Gua baru aja menemukan sebuah film drama yang penuh dengan air mata, kebahagiaan, sedih, marah, kesel, nyampur aduk semua, dan endingnya penuh plot twist. Dan wow, ini adalah sebuah film yang wajib kalian tonton di bulan Mei tahun 2025 ini, yaitu adalah Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Waduh, gila. Apa kan, Bu? Apa bisa pulang? Jadi kalau astagfirullahaladzim. Sudah diberi arahan secara intensif. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke. Ya, tadi tuh aku habis nonton film drama yang berjudul Sayap-Sayap Patah 2 Olivia, yang dimana ini adalah sebuah franchise film drama Indonesia yang bertemakan kisah-kisah nyata serta ada berbagai macam isu-isu politik yang diangkat. Dan kali ini di sequel keduanya mereka membuatkan sebuah kisah yang dimana mereka tuh terinspirasi dari sebuah kisah pengeboman gereja di Samarinda tahun 2016, yang dimana ternyata di plot cerita film ini ya ada seorang bapak yang bernama Pandu, yang dimana dia adalah orang yang bekerja sebagai tim polisi di kepolisian di Indonesia ini. Nah, sementara dia punya anak gadis yang bernama Olivia, yang dimana Olivia ini udah kehilangan ibunya. Dan dia ketika di rumah bahkan di sekolah dia selalu merasa kesepian karena lagi-lagi papanya hampir tidak ada untuknya karena dia lagi sibuk bekerja ya. Dan ternyata papanya ini sedang meringkus sebuah kasus teroris pengeboman di kota Samarinda yang satu ini, men. Dan gue bisa melihat bagaimana aksi terorismenya, bagaimana bentuk pengebomannya, planning A, planning B-nya semuanya tersusun dengan rapi. Yang dimana aktor villainnya tetap aktor yang sama yang pernah bermain di filmnya 13 Bom di Jakarta dan juga di filmnya Mencuri Raden Saleh, ya dimana ya itu udah berkali-kali bermain sebagai tokoh antagonis ya. Saking liciknya, saking begitu ngeselinnya, Pak, nih orang gila, astaga. Tapi gue suka. Artinya apa? Artinya acting dia sebagai tokoh antagonis berhasil. Dan juga ada Iwake main di film ini sebagai tokoh antagonis kedua, yang dimana dia merupakan pelaku pengeboman bom bunuh diri, yang dimana akhirnya dia bebas dari penjara dan bersekutu kepada kelompok lamanya untuk melanjutkan planning yang sangat berbahaya kepada kota-kota yang ada di Indonesia dengan cara melakukan bom bunuh diri. Wah, itu gila banget sih. Dan juga kalau yang gue lihat dari segi isu politiknya, isu plot ceritanya, memang ini pernah kejadian di kota Surabaya juga ya. Nah, buat kalian nih yang seangkatan dengan gua, masih ingat dong di tahun 2016 semua sekolah, semua gereja akhirnya itu dipasang berbagai macam bom di kota Surabaya. Bahkan wali kota Ibu Risma juga turun tangan untuk mengevakuasi semua jemaat, bahkan semua berbagai macam anak-anak sekolah dari sekolah Kristen dan juga sekolah Katolik yang ada di sana. Itu masih gempar tuh tahun 2016 juga sama, cuy. Waduh, gokil ya. Makanya ketika pas gua tonton film ini memang sangat relate kepada apa yang gue pernah alami di zaman-zaman gue ketika di gereja dulu ya, dimana gue masih ingat di gereja gue pas ketika gue ibadah itu ada banyak polisi, TNI jaga di mana-mana. Serta gue masih ingat di zaman-zaman Natal tahun kemarin itu masih ada banyak polisi yang jaga di luar gedung. Karena apa, lain-lain, men. Penyerangan seperti ini memang udah berkali-kali terjadi di kota Surabaya, bahkan di berbagai macam kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan pelakunya saja sampai sekarang masih ada, men. Masih ada di penjara, Pak. Makanya yang gue lihat adalah
inilah sebuah isu sosial yang dimana ini cukup diangkat ke sebuah film Siapa-Siapa Patah ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah aksi teroris yang begitu gila dan juga begitu makan korban jiwa yang begitu banyak, men. Dan film ini membungkus semua plot ceritanya dari POV-nya si Pandu sebagai polisinya dan juga anaknya si Olivia, yang dimana ternyata anaknya Olivia ini pernah ada di kehidupan nyata dan ternyata dia tuh adalah korban dari penghukuman gereja di Samarinda tahun 2016 ketika dia berusia 2,5 tahun. Waduh, gila sih. Itu adalah sebuah isu yang begitu berat dan juga begitu mengerikan ketika diangkat. Dan film ini akhirnya berhasil mengangkat isu itu dengan tanpa lebay dan juga penuh dengan plot cerita yang rumit dan juga slow face. Slow face banget dari awal, bagaimana pengenalan karakternya, konfliknya seperti apa, dan juga muncullah dengan berbagai macam para villain-villainnya tentang persedam, semuanya oke banget, men. Dan gue suka alurnya lurus dan juga slow face, pelan-pelan bagaimanakah karakternya, bagaimanakah isu politiknya, segala macam, semuanya pelan-pelan, men. Itu yang gue suka di film ini, yang dimana aku sebagai penonton juga makin kebawa bagaimanakah emosinya, makin kebawa kepada politiknya, dan juga makin kebawa tentang perasaannya. Dan juga gue suka dengan kedua aktor ini sebagai Pandu dan juga Olivia sebagai bapak anak ya. Itu chemistry-nya ada, men. Dari awal ketika mereka itu lagi berkunjung ke kebun binatang lah, sama mereka tuh di sekolah TK, dan juga mereka tuh lagi jalan-jalan. Wah, itu adalah chemistry yang sangat gokil banget dan juga ngena buat gue di hati, men. Dan semua penonton nangis, pak, termasuk gue nih. Anjir, aktualitas kalian tidak akan pernah bisa paham. Gimana, Leong? Baru keluar dan Pantau terus. Pak, sejujurnya bapak ngomong apapun saya nggak percaya, pak. Masalahnya, aku cuma punya satu bapak. kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai Ibu Meriam Bellina, ya dimana dia tampil ke film ini sebagai ibu yang sangat bijaksana, ibu yang momong banget ketika dia tuh lagi main sama si Olivia. Di berbagai macam adegan juga smooth banget ya. Dan gua kaget karena gini guys, mungkin buat kalian nih yang seangkatan atau mungkin yang lebih tua ya, kita tahu ya aktris yang bernama Ibu Meriam Bellina kan sebagai aktris yang suka main tokoh antagonis ya. Dan ketika dia main sebagai ibu-ibu yang sabar, juga penurut, serta sebagai ibu yang bijaksana, gua kaget loh. Gue kaget karena apa? Gue nggak pernah melihat dia tuh sebagai ibu yang bijaksana. Dan di berbagai macam sinetron di Indonesia, bahkan di film-film di Indo, dia tuh selalu menjadi ibu yang ganas dan juga jahat loh, sejahat-jahatnya. Tapi ketika dia main di film ini, dia mendapatkan sebuah role yang berbeda dan juga cukup menjadi sebuah tantangan buat dia ya. Dan ketika Ibu Meriam bermain di film ini sebagai ibu yang bijaksana dan juga baik banget ya, itu ya membuat gue sebagai penonton juga agak bingung dan juga merasa kayak wow, ternyata Ibu Meriam bisa melakukan akting seperti ini ya. Ya wajar sih ya, karena dari segi aktornya bahkan jam terbangnya juga udah jauh banget dan juga udah dari zaman gue kecil banget pak. Gue masih inget tuh, gue ketika di zaman kecil masih di era tahun 2000-an awal ya, gue tuh selalu nonton semua film-film TV yang ada Ibu si Meriam Bellina main situ pak. Makanya ketika gue tonton di film ini, dia berperan sebagai ibu yang bijaksana, baik hati, bahkan ngomong kepada si Pandu dan juga cucunya si Olivia ini berasa heartwarming banget. Artinya apa? Artinya skripnya bagus banget untuk tokoh yang diperankan oleh si Ibu Meriam Bellina ke film yang satu ini ya. Kamu bener-bener deh, kamu itu ya. Mau ikut campur. Kamu ngomongin soal tega ya. Kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai sinematografi dan juga angle di film yang satu ini, yang dimana sutradaranya kreatif banget, memberikan semua angle kamera yang gak umum dan juga penuh kreativitas. Oke, jadi ya dari segi angle kamera yang agak turun dan juga agak rabun, serta dia pakai long take one shot, wah itu gokil banget sih. Dan juga gue sebagai penonton juga gak dibuat monoton, karena apa? Angle-angle-nya penuh kreatif. Itu yang gue suka. Maka dari itu ketika pas gue tonton, setiap angle, setiap penataan kamera, lensanya seperti apa, itu penuh makna dan juga seolah-olah bercerita kepada para penontonnya. Dan itu gue sebagai penonton ya berhasil dapat maknanya, berhasil dapat pesannya. Artinya apa? Artinya berhasil men ya. Jadi ya film itu seolah-olah memberikan sebuah penjelasan melalui angle kamera, melalui sebuah lensa. Itu udah cukup untuk menggambarkan bagaimanakah situasi
di adegan yang satu ini men. Seperti itu ya, makanya ini film betul-betul kreatif dan juga gua wajib banget ya, ini film wajib menang penghargaan sih. Kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai bagaimana development antara tokoh antagonis antara si Askar dan juga Leong. Nah, Leong ini diperankan oleh Bapak Iwake dan juga Askar diperankan oleh aktor legendaris yaitu Bang Juan Dioni Subiantoro. Yang dimana gue suka bagaimana aktingnya by the way ketika di act ketiga ya akhirnya bereveal, wow saya akhirnya udah menghancurkan hidupmu Pandu. Wow gila sih. Itu adalah dialognya klise, cuman aktornya itu dari segi ekspresi juga dari nadanya aja udah seolah-olah mengejek alias mengejek kepada sang tokoh utamanya. Artinya apa? Artinya film ini memiliki sebuah bad ending dan juga memiliki sebuah plot twist yang bener-bener gokil banget. Gue suka. Artinya apa? Artinya semua dari segi sudut pandang dia dan juga bagaimana motivasinya, semuanya sudah jelas bahwa buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya apa? Artinya sang anak itu akan meniru kebiasaan dari orang tuanya. Yang dimana sejak awal film ini Askar digambarkan sebagai anak yang struggle dengan pekerjaannya, dan ketika bapaknya kok di penjara, Askar ini berusaha untuk gak ikut kepada misi ayahnya. Tapi ketika bapaknya udah menjadi teroris lagi dan ketika dia ditembak oleh polisi, Askar ini jadi balas dendam kepada sang polisi tersebut. Itu alias Pandu, yang dimana ketika di bagian act ketiganya jeder, wah itu semuanya hening men, semuanya hening. Dan juga semua penonton teriak pak, teriak. Artinya apa? Askar sebagai musuh utama di film ini memberikan dampak yang sangat-sangat mengerikan dan juga begitu mencekam men. Dan aku sebagai penonton ketika ngeliat dia sebagai tokoh villain utamanya ya, ini sangat mengerikan men. Ya lagi-lagi men, gue sebagai penonton dibuat cengok, dibuat serius nih. Itulah perasaanku ketika menonton ending di film yang satu ini. Dan gue langsung pecah tangisan gue di bagian ketika si Olivia, ya begitulah ya, gua nggak bisa ngomong karena ini akan spoiler. Tapi ya saranku kalian wajib nonton mengenai film Save 2 Olivia yang satu ini, oke? Karena ya film ini juga bertema keluarga dan juga mengangkat isu politik seperti penghukuman gereja di Indonesia yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu ya, seperti itu, oke? Dan juga di film ini ya aku mau kasih apresiasi untuk tokoh yang memerankan Olivia di film ini. Dek, kamu jago deh ya. Kamu jago banget loh meski pelafalannya, acting kamu seperti apa, dan juga bagaimanakah sifatnya serta bagaimanakah tuturnya, semuanya nyambung kepada semua berbagai macam adegan di film ini. Dan juga kamu gak datar ya, emosinya keluar semua. Dan gue sebagai penonton cukup suka kamu deh ya. Wah gila kamu jago banget ya. Artinya apa? Artinya sutradaranya jago men, jago, gila gue suka. Gitu ya. Kemudian next ya aku ingin bahas mengenai bagaimanakah semua alur di act ketiganya. Jujur ya, dalam segi konklusi film itu ada sebuah namanya act ketiga, yang dimana gue ketika lihat act ketiganya ya, gue pikir bakal kayak gimana ya. Cuman ketika di act ketiga ini akhirnya kita mendapatkan sebuah konklusi yang begitu mengerikan, dramatis, pecah tangisnya, dan juga satu studio pada nangis semua, termasuk gua sendiri pak. Aduh, artinya apa? Artinya sutradaranya berhasil mendirect semua tokoh-tokoh utamanya dan juga semua tokoh-tokoh sekundernya pak. Semuanya ada maksudnya, semuanya ada motivasinya. Itu gokil banget men. Ini baru film ya. Dan skor untuk Save Patah 2 Olivia yang satu ini gua kasih skor 8,5/10. Semuanya perfect ya. Gak ada plot hole, semua development tokoh-tokoh yang jelas, protagonisnya, antagonisnya, latar tempatnya, setting penceritaannya, sutradaranya, naskahnya, lighting, angle kamera, semuanya oke banget pak. Semuanya perfect. Maka dari itu gua kasih skor 8,5/10 mengenai film Save Patah 2 Olivia yang satu ini. Dan di endingnya saya dibuat nangis kejer, nangis sekejer-kejernya pak. Gila, mantap mengenai film drama Indonesia terbaik di tahun yang satu ini men. Sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai film
Saya Patah 2 Olivia yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.